Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anggita Saputri, NIM 8562298839, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan BI PGSD, Pogja Pesisir Selatan. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan praktikum mandiri saya, yaitu tentang telinga, praktikum yang kedua dan ketiga. Adapun alat dan bahan saya, yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada buku, yang ketiga ada gambar, struktur, dan fungsi telinga. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan struktur dan fungsi telinga. Adapun tujuan percobaan saya kali ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Yang pertama, di sini ada daun telinga. Daun telinga ini termasuk telinga bagian luar, fungsinya yaitu menangkap getaran. Yang kedua, ada lubang telinga, masih telinga bagian luar, fungsinya yaitu mengantarkan getaran. Yang ketiga, ini ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini masih bagian telinga luar, fungsinya yaitu menangkap partikel debu dan menghalangi masuknya air. Yang keempat, ada gendang telinga. Di gendang telinga, masih bagian telinga luar, fungsinya yaitu meneruskan gelombang bunyi dari udara. Yang kelima, ini ada tulang martil. Tulang-tulang pendengaran ini ada tiga, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Fungsinya sama, yaitu menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkap oval. Ketiga tulang ini sudah termasuk bagian telinga tengah. Selanjutnya ada pembuluh Eustasius. Pembuluh Eustasius ini masih termasuk bagian telinga tengah. Fungsinya yaitu memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikannya tekanan udara di gendang telinga. Kemudian yang kesembilan ada tingkap oval. Tingkap oval ini sudah termasuk bagian telinga dalam. Di tingkap oval, bagian telinga dalam fungsinya yaitu menghantarkan getaran udara. Selanjutnya ada labirin. Ini labirin termasuk bagian telinga dalam. Fungsinya yaitu menghasilkan cairan limfa. Cairan limfa itu adanya di dalam rumah sifut ini. Selanjutnya ada koklea atau rumah sifut. Koklea itu yaitu fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan mengirimkan impuls tersebut ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi telinga. Saya akan melanjutkan percobaan saya yang ketiga tentang telinga, yaitu tentang mekanisme transmisi pendengaran. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada pena, yang kedua ada lembar pengamatan pada modul IPA, yang ketiga ada gambar mekanisme transmisi pendengaran. Baiklah, di sini sudah ada gambar mekanisme transmisi pendengaran. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Langsung saja. Yang pertama, gelombang suara masuk melalui telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Ini gendang telinga. Suara yang masuk ditangkap oleh gendang telinga. Kemudian, gendang telinga ini berfungsi untuk menghantar getaran suara dari udara menuju tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu yaitu di bagian telinga tengah ini. Ini tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada tiga, yaitu tulang martil, landasan, dan sangurdi. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan oleh gendang pendengar dan ke tulang pendengaran ini. Masing-masing tulang pendengaran ini akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya. Tulang sangurdi yang merupakan tulang terkecil di tubuh meneruskan getaran bunyi tersebut ke rumah siput ini atau ke koklea melalui tingkap oval atau telinga dalam ini.
Kemudian dari koklea ini mengubah getaran yang berasal dari cairan koklea dan struktur terkait menjadi sinyal saraf. Koklea ini menerima suara dalam bentuk getaran yang menyebabkan perilim dan silia bergerak. Kemudian dari koklea menyebabkan cairan di dalam rumah sifut ini yang disebut dengan cairan limfa aktif gitu. Akhirnya cairan limfa yang ada di dalam rumah sifut inilah yang merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Getaran dalam cairan koklea ini akan menggetarkan membran basiler, dan getaran ini juga akan menyebabkan membran tektorial ikut bergetar. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf yang selanjutnya dihantarkan saraf auditori menuju otak sehingga kita dapat mendengar suara. Baiklah, hanya itu penjelasan saya mengenai mekanisme transmisi pendengaran. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi telinga dan juga mekanisme pendengaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.